Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan tentang waktu, tentang masa gitu. Jadi segala sesuatu ada masanya, ada musimnya. Apapun di dunia itu ada waktunya. Jadi memang kaitannya semua sudah ada Tuhan yang mengatur semua. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu juga untuk meninggal gitu. Ada waktu untuk menanam, tapi ada waktu juga untuk memanen. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan, ada waktu juga untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, tapi juga ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Dan lain-lain seperti semua itu di atas itu kan seolah-olah ada minus dan plus gitu, ada minus dan plus, ada dingin dan panas, ada matahari dan bulan, dan seterusnya gitu. Jadi semua ada musim dan waktunya Tuhan gitu. Jadi semua Tuhan atur seperti itu. Bahkan dalam masa pandemi COVID sekarang, COVID-19 saat ini, jika kita mengenal dan mengerti firman Tuhan, maka mungkin kita tidak terlalu stres gitu, kita tidak terlalu depresi karena firman tadi gitu ya. Bahkan ada firman mengatakan ada waktu untuk mencari, waktu mencari mungkin waktu saat belum pandemi COVID-19. Sekarang ada waktu juga untuk membiarkan rugi gitu. Nah, kalau kita tidak mengenal firman, kita ngotot dan bersikeras bahwa yang namanya berusaha bekerja itu ya harusnya jangan kan mencari gitu, masih kategorinya berugi. Nah, tapi kalau di firman memang ada katakan begitu, jadi ada waktunya mencari, juga ada waktunya merugi. Nah, kalau kita mengenal firman mungkin kan jadi agak adem, kita ngerti bahwa oh ini. Nah, tinggal cari pengertian lebih jauh, apa sih maksud Tuhan gitu, kok harus ada waktu mencari tapi ada waktu juga merugi, kenapa gitu, kok diizinkan merugi gitu. Nah, ini balik di pengertian lagi, pengenalan dan pengertian. Ada waktu menyimpan dan ada waktu membuang. Firman juga ada katakan seperti itu. Kapan ada waktu kita harus menyimpan dan kapan kita ada waktu untuk membuang. Dan lain-lain lagi gitu. Banyak sekali yang intinya cuman bertolak belakang ya, selalu berlawanan atau bertolak belakang. Ya, min dan plus, dingin panas gitu. Nanti matahari, bulan, terus seterusnya akan begitu gitu. Nah, selama kita tidak ada pengenalan akan firman, tidak ada pengertian firman, kita jadi bisa mudah depresi, mudah frustasi dalam menghadapi hidup ini. Tapi kalau kita lebih mengenal, lebih mengerti akan firman Tuhan, ya kita tahu gitu kenapa Tuhan atur seperti ini. Banyak pekerjaan yang melelahkan diri sendiri karena memaksakan diri untuk berperang ya dengan musim itu. Belum musimnya kita berperang, dengan waktu belum waktunya kita berperang, tanpa ada waktu berdamai gitu. Jadi Tuhan ingatkan bahwa Tuhan tahu kok apa yang pandemi COVID-19 juga Tuhan tahu, bukan tidak tahu gitu. Tapi Tuhan punya maksud gitu. Nah, masalahnya kalau kita tidak mengenal dan tidak mengerti, akhirnya kita ya terus komplain kan, mengeluh, meratap, segala macam yang negatifnya keluar semua. Dan yang positifnya mana gitu? Kalau sekarang Tuhan ciptakan segala sesuatu imbang gitu, ada min, ada plus. Dan sekarang kalau terus-terusan dengan pandemi COVID-19, kita akan min terus gitu. Kita berpikir min terus, kita berperasaan min terus gitu. Sepertinya kita maunya hendaknya jadi min juga. Akhirnya ujungnya tindakan kita juga min juga gitu. Nah, plusnya kapan gitu. Nah, ini kembali kalau kita lebih mengerti firman Tuhan, kita akan sadar bahwa oh, yang Tuhan maksud seperti ini gitu. Bahkan Tuhan juga tahu gitu bahwa ada waktunya kita mencari penghasilan, mencari ini itu gitu. Tapi juga ada waktunya kita untuk membiarkan rugi. Untuk apa? Ya kita belum ngerti sekarang gitu. Justru kita mesti cari ngerti kenapa gitu. Kenapa firman katakan seperti itu? Apa yang Tuhan perintah dan peraturkan itu kan semua positif, tidak ada yang negatif. Jadi kalau kita sekarang tidak punya pegangan firman Tuhan, akhirnya yang tadi dengan pandemi COVID-19 semua
yang kita pikirkan itu minus semua, semua yang kita rasakan itu minus semua di keinginan kita, kehendak kita juga minus semua, akhirnya ujungnya semua tindakan kita juga akan minus semua. Nah, plusnya mana? Nah, ini kalau dengan firman Tuhan, dengan mengenal mengerti, akhirnya kita juga mengerti rancangan Tuhan apa, kehendak Tuhan apa gitu. Nah, kita akhirnya ujung-ujungnya beriman bahwa tidak ada dalam firman Tuhan itu yang kategorinya minus, semua plus gitu, semua plus. Nah, dengan kondisi semua plus, akhirnya minus karena pandemi COVID-19 itu akhirnya mulai rontok gitu. Nah, akhirnya imbang, akhirnya kita stabil lagi. Hanya pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan yang nyatakan Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya, bahkan sampai kekekalan. Jadi setelah kita lebih mengenal, lebih mengerti pola-pola pikir Tuhan, pola-pola perasaan Tuhan, pola-pola kehendak Tuhan, ya kita jadi akhirnya berani gitu, beriman bahwa ya memang dengan Tuhan itu semua ada musimnya, ada waktunya gitu. Jadi kalau memang contohnya kita misalnya umpamakan misalnya pohon gitu, pohon buah-buahan gitu. Kalau memang kita tahu bahwa pohon mangga kita nanti akan mulai berbuahnya itu pada bulan ini gitu, bulan tertentu, ya kita pacu bagaimanapun juga belum musimnya kok, bagaimana si pohon mangga bisa berbuah, ya kita kasih pupuk segala macam juga tetap aja tidak berbuah gitu, karena memang belum musimnya. Tapi waktu sudah musimnya, nah kita nggak ada salahnya kita memberi pupuk, kita kerawat ini itu supaya buahnya jadi lebat gitu, maksimal, dan memang jadi bagus buahnya tuh, bisa lebih manis, mungkin lebih besar gitu tuh, lebih harum. Nah itu kan musim, ya kita nggak bisa melawan itu gitu. Ya jangan-jangan pandemi COVID-19 juga kalau dari kacamata Tuhan ini musim gitu, musimnya pandemi. Nah kita bagaimana melawan musim ini? Nggak bisa. Paling kita ya kita jaga kesehatan kita, turuti aturan yang pemerintah sudah buat, yang WHO udah buat, yang seluruh negara juga sudah buat. Ya katanya ada 3 yang paling prinsip, mesti pakai masker supaya droplet kita nggak kena orang, atau punya droplet orang juga kena kita. Kita juga mesti sering-sering cuci tangan, jangan sampai nanti yang namanya virusnya COVID ini, COVID-19 nempel di kita orang, atau mungkin ada yang droplet yang nempel di benda, nggak sengaja kena tangan kita, kita masuk ke mulut, kita masuk ke mata gitu, jadi ke hidung, jadi nggak keruan semua gitu. Dan pemerintah juga kan nganjurinnya kan jaga jarak gitu, bagaimana caranya ya kita terapin gitu. Kalau kita di kantor ya kita ada meeting, ya sudahlah kita jaga jarak, satu kursi dikosongkan gitu. Ya mau nggak mau harus seperti itu gitu. Nah itu menunggu musim penyakit ini hilang ya. Musim penyakit pandemi COVID-19 ini kan kita sedang tunggu vaksin, meskipun kita nggak ngerti gitu ya berapa lama gitu vaksin ini. Nah kembali lagi, kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya kita stres menunggu ya kapan gitu ini vaksin ditemukan. Ya kalau kita tunggu misalnya stres 3 bulan masih lumayan. Dan kalau misalnya sampai setahun, sampai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, lah bagaimana, apa kita tahan dalam kondisi frustasi, stres seperti ini gitu. Jadi mungkin caranya ya bukan harus memaksakan musim itu harus berlalu atau musim itu harus datang. Nah ini kembali Tuhan ingetin kan, Tuhan udah membuat kok segala sesuatu itu indah pada waktunya, baik musimnya tepat, baik saatnya tepat gitu. Bahkan bukan sampai itu, bukan cuma itu saja, Tuhan ini membuat masalah-masalah yang timbul di kita itu bukan untuk cuman bagaimana kita berguna untuk di dunia saat ini kita hidup gitu. Tapi Tuhan ciptakan indah pada waktu itu sampai masuk ke kanan, sampai ke alam akhirat, bukan ke dunia fana ini, tapi ke alam akhirat yang kekal gitu. Jadi sampai ke sana Tuhan ciptakan itu sampai begitu.
Kalau kita mikir jangka pendek, mungkin apa sih gunanya pandemi COVID-19? Tapi kalau dari sisi rohani, dari sisi sudut pandang Tuhan, ya pasti ada gunanya lah. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin pandemi COVID-19 Tuhan tidak tahu, terus selonong sudah ada gitu. COVID-19 Tuhan pasti tahu kan. Dan Tuhan kan biarkan sampai hari ini sudah berapa bulan memang belum ketemu vaksinnya, ya Tuhan tahu gitu bahwa vaksin untuk COVID-19 belum ketemu. Berapa lama? Ya yang tahu cuma Tuhan itu. Nah ini kembali lagi musim kapan COVID ini timbul dan kapan COVID ini hilang, ya itu kan ada musimnya. Nah caranya gimana hilang? Ya karena ketemu vaksin nanti gitu. Cuman untuk sementara ini kan kita ya kembali kalau tidak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, rasanya kita hidup jadi stres gitu, jadi frustasi, jadi depresi. Lebih baik kita secepatnya daripada memikirkannya enggak, apa tidaklah baik secepatnya kita mencari Tuhan gitu, dengan kita belajar tingkatkan kepercayaan kita ke Tuhan, kita belajar coba lebih mencari Tuhan, kita coba lebih belajar lebih mengenal Tuhan, tidak lepas dari ya baca firman supaya tahu gitu bagaimana mengenal Tuhan. Nah, terus bagaimana kita cari pengertian dari Tuhan, ini apa sih Tuhan yang nyebabin seperti ini itu gitu loh. Nah, terus kita belajar taat juga, melakukan apa sih perintahnya Tuhan meskipun kadang-kadang bertentangan dengan akal budi kita, dengan rasio kita gitu. Mungkin pagi ini saya coba sharingkan begini, jadi sepertinya akan sia-sia gitu apabila kita hidup jadi menentang musim yang dari Tuhan, menentang waktunya Tuhan gitu. Jadi kita lebih baik agak lenturkan kita dengan cara pasrah, lenturkan dengan coba lebih mengenal dan mengerti dengan lebih mengerti firman Tuhan. Nah dengan seperti ini mudah-mudahan pandemi COVID-19 itu justru malah menyelamatkan kita, ya karena menyelamatkan kita dari sisi rohani, menyelamatkan kita sehingga banyak sekali yang bisa kita robah dengan adanya pandemi COVID-19 ke arah yang seperti Tuhan rancangkan dan kehendaki. Mungkin seperti ini teman-teman, mudah-mudahan kalau memang bisa ditangkap maksudnya. Jadi teman-teman nggak perlu stres, nggak perlu harus frustasi, depresi gitu. Karena semua itu Tuhan sudah tahu dan ada musimnya Tuhan dan ada waktunya Tuhan. Dan kita harus percaya, kita harus beriman bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya Tuhan. Bahkan sampai Tuhan buat untuk sampai nyampai ke dalam alam kekekalan itu di akhirat nanti. Oke teman-teman. See you. Bye-bye.